Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita haturkan selain memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke 63 ya. Kemarin kita sudah membahas hadis yang ke 62, hari ini kita lanjutkan ke hadis yang ke 63. Akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. Hadis yang ke-63. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu an qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaihi. An Anasin radhiyallahu an, dari Anas semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, Allahumma, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, dalam kehidupan ini kehidupan yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang baik, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Muttafaqun alaihi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini pendek dan mudah dihafalkan, tetapi maknanya sangat luar biasa ya, mencakup berbagai macam ya. Apapun yang kita inginkan sesungguhnya, karena kehidupan itu kan hanya pada hakikatnya adalah dua ya. Jadi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena keduanya ini sangat berkaitan erat ya. Kenapa? Karena masanya memang di dunia ini cukup lumayan. Kata Nabi, umur umat Nabi Muhammad itu adalah sitin hatta sab'in. Umur umatnya Nabi Muhammad itu rentangnya antara 60 sampai 70 tahun. Maka disitulah ya, manusia ini diuji. Apakah dia akan mendapatkan kebaikan di dunianya ataukah sebaliknya. Apakah ketika dia bahagia, ketika dia kaya raya, ketika dia berkuasa di dunia, apakah itu nanti menjadikan dia kekal di dalam surga ataukah sebaliknya. Karena memang ada orang yang mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, tetapi dia tidak menyampaikan kebaikan di akhirat. Di dunianya dia bahagia ya, punya rumah megah, kendaraan mewah, hartanya melimpah ruah ya. Kalau sekarang mungkin depositonya di mana-mana ya. Jadi asetnya baik berupa emas, batangan, atau mungkin apa? Surat tanah ya. Dia punya segalanya. Pendek kata, kehidupan dunia dia cukup terpenuhi segala kebutuhannya. Hartanya bisa dimakan untuk keturunannya.
tetapi dia tidak berdoa. Wa ma lahu fil akhirah, wa ma lahu fil akhirah, dan dia tidak berdoa terkait dengan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan yang kekal dan abadi itu adalah kehidupan akhirat. Nah, kita sebagai seorang mukmin diperintahkan untuk berdoa pada dua hal ini. Doa yang semuanya pasti hafal. Ya. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya yakin ya, jangankan kalian yang SMP atau SMA, yang TK saja sudah hafal ya. Kenapa? Karena memang sering diajarkan terkait doa ini. Karena semuanya ini berkaitan. Sampai ada lagu yang judulnya itu ketika ditanya, nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai dijadikan lagu ya. Nah, lagunya siapa itu? Wali ya. Sampai dijadikan lagu. Jadi kalau pengen kebaikan ya doanya apa? Ya ini doanya ya. Kalau kepingin sukses, doanya apa? Doanya ini, Rabbana atina ya. Jadi memang doa ini pendek singkat tapi mencakup segala macam hal. Makanya doa ini biasa dikenal dengan doa apa? Doa sapu jagat. Ya, doa sapu jagat. Itu kenapa dikatakan begitu? Karena memang kehidupan itu ada dua, kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kehidupannya dunianya sukses, akhiratnya sukses, maka kebahagiaan kekal dan abadi ya. Maka kita sebagai seorang mukmin harus berdoa itu agar kehidupan kita tidak susah di dunia, karena memang bisa jadi ketika kita susah di dunia itu nanti sulit akan untuk beribadah ya. Jadi kalau pekerjaan kita belum mapan ya, waktunya sholat karena ikut majikan yang kemudian majikannya itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang kita sulit untuk melaksanakan ibadah. Apalagi sholat berjamaah karena harus mengikuti aturan yang ada. Tapi ketika kita hidup di dunia tanpa ada tekanan, maka kita menjadi hamba yang bahagia ya, yang dapat melaksanakan perintah Allah sesuai dengan sunnahnya ya. Di sholat itu kan afdoliyahnya berjamaah, karena dia usaha sendiri, dia tidak diperintah orang lain. Kalaupun dia bekerja dengan orang lain, dia bekerja dengan orang yang beriman, sehingga bisa melaksanakan sholat berjamaah ya. Nah, kehidupan inilah yang kita inginkan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka kita harus berdoa. Makanya setiap selesai sholat itu kita akhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harapannya kebaikan di dunia itu akan terbawa sampai ke negeri akhirat. Wa qina adzabannar, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka ya. Karena siksa api neraka itu sekecil-kecilnya sangat luar biasa ya. Kerikil yang diinjak itu bukan kakinya yang melepuh, tapi otaknya yang mendidih. Bayangkan, itu hanya kerikil di neraka. Apalagi kalau kemudian ditimpakan batu neraka ya, dipecut dengan cemeti neraka. Wah, bisa dibayangkan lululantak ya. Jadi tidak ada enaknya. Meskipun hanya kerikil yang kita injak di neraka itu sudah sangat luar biasa, apalagi adab-adab yang lebih pedih dari itu. Maka kita berdoa agar senantiasa Allah berikan kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia, dan juga kebahagiaan di akhirat, dan kita dihindarkan dari siksa api neraka. Semoga kita yang hadir di sini untuk bisa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
dimanapun dan kapanpun agar berdoa kebaikan dunia dan akhirat, dihindarkan dari siksa api neraka. Semoga kita dapat mengamalkan hadis ini. Semoga perjalanan kita dari rumah menuju majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita sekalian. Allah jadikan kemudahan bagi kita semua untuk mencapai surganya dengan kemauan dan semangat kita dalam menuntut ilmu. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafartul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.